gimana kabarnya kalian? Pasti baik-baik aja dong. Nah, sekarang kalian udah tahu belum sih? Sekarang tuh udah bulan apa? Betul, bulan September kan, Ci? Iya, bulan September. Nah, oleh karena itu mari kita muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Istimewa. Dari lagu tadi kata itu kita tuh istimewa. Emang itu bener ya? Iya dong, bener banget. Kita itu istimewa karena Tuhan sayang banget sama kita. Nah, udah ini kita mau ngapain nih, Ci? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Yes Engkau Juru Selamatku. Mari adik-adik kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita tunjukkan sikap berdoa kita. Dalam lembah kekelaman
Yesus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih kalau ada hari baru yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan kukuhkan kami Tuhan meskipun tidak secara langsung. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga Ko Yuda yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau berikan kesabaran Tuhan, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Orang percaya katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, shalom adik-adik. Nah, Koko hari ini mau melanjutkan cerita Koko Ogi yang minggu lalu mengenai perjalanan Abraham. Nah, pada minggu ini kita akan bercerita bagaimana keadaan setelah Abraham sampai di tanah Kanaan. Jadi Abraham dan kemenakannya Lot telah sampai di negeri Kanaan, di negeri yang Tuhan janjikan. Tentunya mereka berdua sangat senang sekali ya telah tiba di negeri yang Tuhan janjikan. Nah, di sana Abraham dan Lot sangat diberkati. Mereka memiliki banyak sekali ternak seperti domba dan lembu, dan mereka juga memiliki banyak sekali pelayan. Nah, namun muncul satu masalah ketika mereka sangat diberkati, yaitu keterbatasan lahan yang ada, di mana pelayan-pelayan Lot dan kambing ternaknya mulai mendesak kepada pelayan dan lembu dan dombanya milik Abraham, sehingga pelayan-pelayan Lot dan pelayan-pelayan Abraham menjadi bertengkar. Dan Abraham sangat sedih akan hal ini. Dia merasa tidak enak untuk pelayan-pelayannya bertengkar dengan pelayan-pelayan Lot. Maka Abraham pun memanggil Lot untuk memilih mereka. Abraham memanggil Lot dan kemudian berkata, sebaiknya kita membagi dua negeri ini. Dan Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu negeri sebelah mana yang ia akan tempati. Maka Lot pun melihat sekelilingnya. Dia melihat bagaimana keadaan negeri itu, di manakah tempat yang memiliki tanah yang subur, memiliki rumput yang hijau untuk makan ternaknya, dan di mana memiliki sumber mata air yang cukup untuk pakan ternaknya juga. Nah, maka ketika Lot melihat seperti itu, Lot memilih untuk menempati negeri di bagian timur. Sementara di negeri bagian yang tidak dipilih oleh Lot akan ditinggali oleh Abraham. Nah, Lot tidak memilih negeri bagian lain karena dia melihat bahwa di negeri bagian lain itu kondisinya itu sedikit berbatu dan memiliki tanah yang sedikit menjulang. Nah, apakah kalian juga di sekolah atau di lingkungan pergaulan kalian memiliki teman-teman yang seperti itu? Ketika kalian mengalah, mereka mementingkan untuk kesenangan diri sendiri. Mereka memilih apa yang jadi lebih baik bagi mereka tanpa memikirkan perasaan orang lain. Seperti di cerita ini, apakah Lot memperhatikan perasaan Abraham yang mendapatkan tempat yang tidak terlalu subur, sementara Lot hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mendapatkan tanah yang terbaik karena dia merasa memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu karena Abraham sudah mempersilahkannya. Nah, menurut pemikiran kalian, apakah Allah menyukai perbuatan tersebut? Nah, tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dia tetap menyertai Abraham sekalipun dia mendapatkan tempat bagian yang tidak terlalu subur dan tidak terlalu hijau rumputnya. Allah berkata bahwa Allah menyuruh Abraham untuk melihat sekelilingnya. Maka Abraham pun melihat sekelilingnya mulai dari barat, timur, utara, sampai ke selatan. Maka Allah pun berkata kepada Abraham bahwa dia akan memberikan seluruh negeri ini kepada dia dan memberikannya kepada dia dan keturunannya, serta dia akan memiliki anak dan cucu yang tidak terhitung jumlahnya, yaitu keturunan-keturunan yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, maka Abraham pun bersyukur atas janji yang diberikan Tuhan, maka dia mendirikan mezbah di sana untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sebetulnya Abraham itu
memilih untuk mengalah karena dia berpikir bahwa lebih baik untuk tetap menjaga hubungan pertemanan dengan Lot, karena sesuatu yang tidak baik untuk melakukan permusuhan terhadap kemenakannya sendiri. Nah, maka berikutnya Lot pun pindah, dia mengemasi seluruh barang kepemilikannya, kemudian dia mengajak seluruh keluarganya serta pelayan-pelayannya dan semua harta bendanya ke bagian timur. Nah, ketika setelah beberapa tahun kemudian Lot pindah ke beberapa kota di sekitaran sana. Dan tidak lama dari situ terjadi perang di mana raja dari 5 kota memilih untuk berperang terhadap 4 raja lainnya. Dan ketika di peperangan ini, raja yang menang adalah 4 raja. Maka keempat raja ini melakukan penawanan atau penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh Lot di Sodom. Itu mereka sita semua, dan mereka juga menawan orang-orang kepemilikan Lot serta Lot dan keluarganya, jadi mereka menjadi tawanan semua dan dibawa pergi. Nah, tapi Allah itu masih Allah yang sangat baik, dia masih menyertai Lot. Dia membiarkan salah satu tawanan berhasil pergi dan melarikan diri dari keempat raja tersebut. Dan tawanan yang pergi ini pergi menuju Abraham dan memberitahukan apa yang terjadi. Dia memberitahukan bahwa kepada Abraham bahwa Lot dan keluarganya serta orang-orangnya telah ditawan oleh keempat raja dan sedang dibawa oleh mereka. Maka mendengar hal tersebut, Abraham memiliki keputusan. Menurut kalian, apakah Abraham prihatin dengan kondisi Lot karena dia sedang ditawan oleh keempat raja, atau dia berpikir bahwa ini sesuatu yang layak diterima karena sebelumnya dia sudah memilih apa yang terbaik dan menyisakan yang buruk kepada Abraham? Pada kenyataannya, Abraham memilih untuk mengampuni Lot, dan dia dengan inisiatif memanggil orang-orang yang dia punya, dan dia mengumpulkan orang-orang yang kuat dan terlatih untuk berperang. Maka mereka pun mengejar Lot yang sedang ditawan itu. Dengan kebijaksanaannya, orang-orang Abraham itu mengepung keempat raja tersebut dan membuat mereka pergi dan melarikan diri, sehingga mereka dapat membebaskan Lot serta orang-orangnya serta mendapatkan kembali harta-harta yang telah dijarahnya. Nah, Abraham merupakan salah satu contoh yang baik di mana dia telah mendahulukan orang lain. Selain mendahulukan juga, dia pun dengan inisiatif rela untuk mempertaruhkan nyawanya untuk berperang untuk menyelamatkan Lot, di mana Lot sudah bertindak tidak terlalu baik kepadanya karena dia memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi Abraham tetap melakukan tindakan yang terbaik dengan mempertaruhkan nyawanya dan mendahulukan orang lain. Nah, dari cerita ini kita mau belajar bagaimana sifat Abraham yang baik yang disukai Allah, yaitu untuk mendahulukan orang-orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat bersatu berkumpul untuk mengikuti GPPK CLC Bandung walau dalam bentuk ibadah online ini. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui Bapa, dan biarlah kiranya juga Engkau yang memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang membimbing kami Bapa dalam menjalankan firman Tuhan, bagaimana kami mau untuk mendahulukan orang lain, karena itu merupakan suatu sifat yang Engkau sukai ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.